Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau membahas seputaran tentang PIP, khususnya PIP tahun 2023 nih. Karena banyak banget para warga yang nanya, kok PIP saya nggak keluar, padahal di tahun kemarin dapet, padahal di jenjang kemarin dapet, padahal di tahun 2002 kemarin dapet, kenapa di tahun 2023 ini nggak keluar, itu kenapa Mas Eka, apa yang harus dilakukan, lapor kemana, kemudian langkah apa yang harus dilakukan ya. Mungkin banyak para warga yang bertanya-tanya seperti itu ya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya dan apa yang harus para warga lakukan, kemudian kenapa nggak cair gitu ya, pertanyaan besar seperti itu. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Kenapa PIP saya tidak keluar lagi di sekarang? Karena padahal teman-temannya banyak yang keluar, terus di sekolah yang lain juga banyak yang keluar. Saya lihat kok banyak yang keluar, kok saya doang yang nggak keluar, kenapa nih? Bukan hanya para warga sendiri, banyak para warga yang lain juga memang tidak keluar, tidak masuk kriteria yang dikeluarkan saat ini. Nah, di video sebelumnya itu Mas Eka pernah ngebahas yang mohon maaf, hanya kriteria ini aja yang keluar untuk di tahap ini gitu ya. Jadi untuk yang keluar sekarang ya, yang di bulan April ini ya, adalah kriteria dari yang pertama, siswa yang berada di kelas akhir ya, di jenjangnya di kelas akhir, yang datanya diambil dari DTKS dan P3KE ya. DTKS-nya di validasi atau disinkronisasi dengan Dapodik, sudah valid. Kemudian P3KE-nya itu yang diambil adalah prioritas desil 1 terlebih dahulu. Apakah desil 2 tidak diambil Mas Eka? Desil 3 tidak diambil Mas Eka? Ya itu nanti ada di tahap berikutnya. Yang sekarang diambil adalah dari desil 1-nya terlebih dahulu. Terus juga yang naik jenjang tadi ya, 2 itu. Jadi ada 4 SK yang keluar, bukan 4 SK. Dalam SK pemberian itu ada 4 tahap. Tahap 1, 4, 7, dan 10. Sementara yang 11-nya itu untuk wilayah Jakarta Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Itu untuk 11. Nah, itu yang pertama dari SK-nya. Kalau misalkan di SK pemberiannya aja tidak muncul, ya otomatis nggak akan keluar dana PIP-nya yang sekarang ya. Makanya ini banyak yang bingung. Kok saya ngecek di webnya muncul tuh yang tahap 2022-nya gitu kan, masih berlaku itu ya 2022, sekarang 2023 yang keluar ini ya kan. Terus bagaimana Mas Eka cara mengecek SK pemberiannya ya, karena kan di web itu nggak ada tulisan SK pemberian, karena di situ masih, di webnya itu masih tahun 2022. 2023-nya itu belum muncul. Bagaimana cara kita mengetahui kalau kita berada di SK pemberian? Caranya adalah konfirmasi ke sekolahnya. Syukur-syukur sekolahnya sudah mengumumkan nama-nama PIP yang dapat di tahap 1, 4, 7, dan 10 di tahun 2023 ini, yang cair di bulan April ini gitu ya. Ya alhamdulillah itu kalau misalkan udah diumumkan. Bagaimana kalau sekolahnya tidak mengumumkan Mas Eka? Sekolahnya kalau ditanya aja cuek. Terus petugas operator PIP-nya aja kalau ditanya nggak pernah dijawab. Itu bagaimana Mas Eka? Cara yang kedua adalah cara yang paling ekstrim ya, bukan ekstrim sebenarnya. Cara yang banyak banget dilakukan oleh para warga sekolah adalah datang ke bank penyalurnya langsung. Nah, cuma resikonya ketika datang ke bank penyalurnya langsung ya, sudah ngantri lama, kemudian ternyata jong atau tidak ada. Nah, itu kan udah ngebuang-buang waktu, kemudian juga capek, akhirnya emosi ya. Berkali-kali lagi, seminggu kemudian ngecek lagi gitu kan, karena tidak mau komunikasi dulu ke sekolah nih ya kan. Datang lagi, itu sampai ditandain mungkin sama sapamnya nih, wah ini datang lagi mau ngecek PIP ya gitu kan. Ya syukur-syukur kalau cuma diguyonin atau dibecandain sama sapamnya. Tapi kalau misalkan langsung diomelin sama sapamnya, kadang ada beberapa sapam yang memang begitu datang udah langsung suruh pulang dan segala macam ya. Pengaduan dari para warga tuh di kolom komentar seperti itu tuh ya. Nah, daripada seperti itu ya lebih baik memang ditanyakan terlebih dahulu ke sekolahnya, apakah ada di SK pemberian. Kalau ada ya, nggak usah langsung berbondong-bondong juga datang, santai aja gitu kan ya. Barang 3 hari 4 hari setelah pengumuman silakan langsung dicek atau pergi ke banknya gitu kan.
ada SK pemberiannya, udah nanti di print pasti keluar kok kalau ada SK pemberiannya. Tapi kalau misalkan di SK pemberiannya nggak ada, ya nggak mungkin bisa keluar karena dari SK pemberian aja nggak ada gitu kan. Ya itu yang menyebabkan akhirnya nggak keluar, itu yang pertama. Terus yang kedua ya, Mas Eka, saya di tahap di tahap sebelumnya dapat gitu kan. Kenapa nggak masuk SK pemberian ya? Gitu kan, saya bingung nih gitu kan. Di tahun kemarin tuh masih dapat kok, di tahun ini nggak masuk SK pemberian ya. Padahal saya masuk kriteria itu loh gitu kan. Saya di DTK di desil 1, kemudian dari DTKS Bansos juga gitu kan. Saya masuk, kok nggak ada ya? Terutama untuk para warga yang mungkin berada atau naik jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ini banyak banget yang tanya di kolom komentar, saya di SD-nya dapat kok, di SMP-nya sekarang nggak dapat ya, atau saya di SMP-nya dapat kok, sekarang di SMA-nya nggak dapat ya. Saya kemarin dapat tuh udah 2 tahun, terus tahun ini kok saya nggak dapat ya. Nah, kalau seperti itu, konfirmasi kembali ke sekolahnya ya untuk ditanyakan apakah ditandai sebagai penerima PIP di dapodik sekolahnya. Mas Eka baru boro-boro nanya seperti itu, orang kita baru WA aja nggak dibales. Ya itu ya harus wajib ditanyakan gitu kan. Kalau misalkan di web di dapodik sekolahnya tidak ditandai walaupun punya KJP atau KIP gitu, punya KIP, ya nggak mungkin nanti di SK pemberiannya muncul gitu. Makanya ditandai dulu, karena kan nanti ini kan data ini kan divalidasi, bukan divalidasi, disinkronisasi dengan dapodik gitu kan. Dicocokkan dengan dapodik, bener nggak nih siswanya ada di situ. Kalau bener, ini kategori dari DTKS dan P3KE, kemudian disandingkan datanya dengan dapodik, oke, fix, valid, ya udah masuk ke SK pemberian. Tapi kalau misalkan dari dapodiknya juga enggak ditandai sebagai penerima PIP, ya akhirnya ya seperti sekarang ini gitu kan, banyak yang para warga itu nggak dapet gitu kan, walaupun memang kriteria dari yang tadi masuk DTKS Bansos dan P3KE di desil 1 gitu kan, padahal masuk kriteria tersebut, tapi karena di dapodiknya tidak ditandai, ya udah akhirnya sekarang begitu dicek tidak ada gitu kan, tidak muncul, atau dananya memang nggak ada, di SK pemberiannya juga nggak ada. Bagaimana mau masuk SK pemberian kalau di dapodiknya aja tidak ditandai sebagai penerima PIP? Makanya Mas Eka sering jawab di kolom komentarnya itu, pastikan itu dulu ya. Kalau memang dia masuk sebagai SK pemberian, ada di SK pemberian, kemudian ditandai sebagai penerima PIP di dapodik sekolahnya, ini dua hal ini, insya Allah kok kalau memang kriterianya masuk, dia pasti masuk ada di situ gitu kan. Karena banyak juga para warga yang memang dua hal ini dilakukan, ya alhamdulillah masuk. Nah, kebanyakan kalau yang nggak dapat adalah kemungkinan dia ditandai di dapodik sekolah, kemudian di SK pemberian nggak ada. Nah, kalau di SK pemberiannya nggak ada, berarti dia tidak masuk kriteria yang dua tadi. Tapi kalau misalkan di dapodiknya aja nggak ada, ya gimana mau masuk ke SK pemberian, di dapodiknya aja nggak ditandai gitu ya. Ini kan banyak juga nih para warga yang komen, aduh nanya ke sekolah katanya itu cuma itu dari sononya seperti itu ya. Ya memang informasi ini minim banget. Sebelumnya juga masih agak bingung ya, ini bagaimana cara mengajuinnya, kemudian kenapa tiba-tiba muncul di web, ini datanya dari mana, dasarnya apa gitu kan. Ketika dipelajari ternyata salah satunya ya usulan dari sekolah. Diusulan dari sekolah melalui dapodik, itu punya cut off-nya sendiri, bahkan selalu diingatkan di web dapodiknya gitu kan. Ini pengambilan cut off untuk PIP tanggal sekian ya, ini khusus untuk untuk di bawah Kementerian Pendidikan ya. Jadi ada dua ya para warga ya. Ini Mas Eka juga baru dapat informasi gitu ya beberapa hari yang lalu, karena banyak komen juga, kalau untuk madrasah dapat apa enggak. Yang Mas Eka tangkep kemarin itu tidak dapat gitu kan. Ternyata begitu Mas Eka konfirmasi lagi ke teman yang memang ada bekerja di sekolah madrasah gitu kan, dapat Mas Eka gitu kan, dia adanya di PIP Kemenak ya, coba dicek ya. Mas Eka cek memang ada gitu kan, oh berarti dapat ya, iya dapat. Nah, tapi saat ini masih belum keluar gitu mekanismenya bagaimana, apakah sama atau tidak. Nanti Mas Eka akan sharing juga ya untuk yang di madrasah gitu ya. Tapi yang untuk yang saat ini adalah untuk yang di bawah Kementerian Pendidikan gitu ya. Jadi seperti itu para warga sekolah, kalau memang belum keluar ya, yang sekarang belum dapat, yaitu coba pastikan datanya ada di SK pemberian terlebih dahulu. Kemudian pastikan juga
data para warga memang ditandai sebagai penerima PIP ya. Kalau memang sudah pernah dapat PIP, tandai sebagai penerima PIP. Bagaimana kalau belum pernah dapat sama sekali Mas Eka dan pengen dapat PIP, bagaimana caranya? Nah, caranya nanti Mas Eka akan bahas di video berikutnya, cara pendaftaran PIP ya, untuk para warga yang memang sama sekali belum pernah dapat PIP, pengen dapat PIP ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan seputaran tentang PIP. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan lagi untuk para warga sekolah ya. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.